Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami akan menjelaskan beberapa hal pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah kecerdasan komputasional. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, saya sendiri, nama saya Jovi Azri Roy Putra dengan NBI 146200271. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Dabranto Putra dengan NBI 142000235. Perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Setiawan dengan NBI 141000037. Ya, terima kasih atas perkenalannya rekan-rekan sekalian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Jadi pada saat ini kelompok kami menggunakan metode SVM support vector machine untuk menjelaskan implementasinya dalam menangani permasalahan wabah COVID-19 ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan enam alasan kami menggunakan SVM dari berbagai metode banyak yang dijelaskan, diantaranya ada ANN, SVM, dan yang lain-lain. SVM itu merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan teknik-teknik lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. Nah, kalau SVM ini digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memastikan jarak antar kelas. Nah, oleh karena itu permasalahan COVID-19 ini sangat cocok kurang lebih dipecahkan dengan menggunakan metode SVM ini. Langsung saja kita masuk ke implementasi SVM-nya in Python. Bagaimana implementasinya di Python ya. Sebelumnya kita otomatis untuk yang awal itu akan menjelaskan tentang import dulu, mengimport segala kebutuhan library dari Jupyter Notebook. Bisa kita lihat di sini import numpy, pandas, random, cburn, kemudian ada datetime, matplotlib, dan sekian banyaknya. Ini library yang digunakan di SVM. Lalu juga ada import datetime dan from datetime. Lalu yang kedua, untuk codingnya terdapat kita harus meread atau mengimport terlebih dahulu untuk file CSV-nya, datasetnya yang kita cari di melalui internet, berbagai macam sumber. Harus diimpor terlebih dahulu ya di filenya di sini. Di file sini harus diimpor terlebih dahulu file COVID-19 CSV ini. Fungsinya. Nah, ini merupakan tampilan dari dataset yang kita bilang tadi. Ada terdapat 20 dataset mulai dari DKI Jakarta, Riau, Indonesia, hampir seluruh beberapa provinsi. Ada beberapa kasus kematian baru, kasus kematian terkonfirmasi baru juga dan berbagai macamnya. Ini merupakan datasetnya. Kemudian yang ketiga, di sini ada coding untuk merubah format tanggal, date to ini ya. Jadi ada merubah untuk bulan, hari, dan tahun. Ini merupakan formatnya. Lalu yang keempat ada coding menghapus kolom dengan semua data bernilai 0 tidak diperlukan. Lalu selanjutnya ini merupakan hasil dari kolom semua data bernilai 0 ya. Ini merupakan tampilan dari lokasi DKI Jakarta, Indonesia, Riau, dan DKI Jakarta. Ini terdapat berbagai macam populasinya ya. Mulai population density, longitude-nya juga ada. Total kematian juga, terus total kasus barunya. Terus kemudian menampilkan data infonya. Dari kelas pandas core frame data frame ini menampilkan untuk data info dari ini tadi ya. Selanjutnya yang keenam, memanggil data untuk level provinsi. Lah ini untuk codingnya. Lalu untuk outputnya ini data dari tiap level provinsi ya. Ada kasus baru juga. Ini location levelnya dia di sini provinsi. Lalu ada nilai populasinya juga. Kemudian ini pokoknya per provinsi. Lalu untuk yang ketujuh, memanggil data COVID-19 per Desember 2021. Jadi per bulan Desember ya, khusus bulan Desember sendiri. Jadi ini per provinsi, ada banyak provinsi di sini. Nah, itu datanya per 1 bulan sekali, yaitu Desember untuk yang kasus kali ini. Ini terdapat outputnya kurang lebih seperti ini. Lalu yang ke-8, provinsi dengan total kasus terbanyak. Tadi kan per bulannya ya, dengan kasus terbanyak. Untuk codingnya ini 5 provinsi teratas. Untuk short value-nya itu untuk total case-nya. Lalu di ascending untuk value-nya seperti ini, location. Jadi untuk total case-nya ya, yang penting ini kasus total case karena untuk kasus yang dibahas merupakan total kasus terbanyak. Makanya untuk value-nya dia menggunakan total case.
Nah, ini terdapat outputnya bahwasanya DKI Jakarta merupakan provinsi teratas ya, kemudian disusul oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya yang ke-9, untuk melihat hubungan antar atribut. Ini ada sangat beragam sekali untuk outputnya ya, sangat banyak sekali hubungan antar atributnya, saling berintegrasi dan berhubungan dan bermacam-macam ya. Kemudian yang ke-10 untuk zooming tren kasus kematian COVID-19 di Jakarta, yang dimana Jakarta itu kan merupakan provinsi yang terbanyak ya. Dalam 7 hari terakhir, otomatis dari tanggal 2 atau 3 Juli sampai 9 Juli 2021 dalam satu minggu, untuk source code-nya itu menampilkan tanggalnya sesuai tanggal hari itu ya, 7 hari terakhir, sama new case untuk kasus yang baru. Kemudian keluarlah jumlah kasus baru ini berdasarkan tanggal dan jumlah kasusnya. Jadi untuk grafiknya ini ya, dalam mulai tanggal awal ini sampai tanggal 9 itu kasusnya sampai sempat memuncak di sini ya. Lalu selanjutnya yang ke-11 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ido Prianto. Oke, terima kasih Mas Sofi. Untuk yang ke-11 kita akan melihat korelasi antara variabel dalam suatu heat map. Nah, di situ ada tulisannya data 1. Nah, ini hasilnya. Ada kasus baru, kasus meninggal, terus total meninggal, dan areanya, populasi, serta lain-lain. Lanjut ke 12 Mas. 12 yaitu menampilkan hubungan antara kasus meninggal baru dengan data 1 dan 0 sebagai acuan. Nah, itu hasilnya meningkat, dan untuk yang titik biru itu meningkat, untuk titik kuning itu menurun. Yang ke-13 menampilkan data total case, new record, total record, sama total date. Yang ke-15 yaitu menampilkan membagi dataset terdiri dari X-train, X-test, Y-train, Y-test. Untuk tampilannya di bawah train set 15837. Terus lanjut ke 16 yaitu menampilkan data SPM, import SPM. Nah, itu yang ke-16 outputnya sudah keluar. Lalu ke 17 itu menampilkan prediksi Y-test. Hasilnya 44,034 sekian. Yang ke-18 kita import clarification. Lalu ke 19 itu kita menampilkan clarification report dengan hasil 44%. Kemudian saya teruskan untuk yang 19 ke atas Mas. Untuk akurasi yang didapat adalah 44%. Dikarenakan sampel yang kita pakai adalah data kemudian untuk kategori 1 dan 0, sehingga data yang di atas angka 1 tidak dipakai. Bawah. Untuk plot function metrik digunakan untuk menampilkan metrik hubungan. Yang kita pakai adalah 5 data teratas. Bawah. Kita hanya mengambil 5 data target teratas, yaitu untuk new gases, total gases, new recoverance, total recoverance, dan total gas. Sehingga metrik yang ditampilkan itu bawah. Untuk split data data menghapus, untuk X menghapus data user, kemudian memindahkan kepada variabel Y. Kemudian untuk trend bagi data dengan 25% dari data yang ada. Kemudian transfernya kita 142, sehingga data yang dihasilkan 15.
834 banding 16, 5.280 banding 16. Untuk yang biasanya 15.837 dan biasanya 5.280. Kemudian eskalasi lokasi dengan menggunakan lokasi negara Indonesia sebagai acuan data. Di sini kita hanya mengambil data yang ada di Indonesia untuk kategori negara Indonesia. Kemudian menampilkan data tersebut. Melihat map korelasi untuk skala lokasi negara Indonesia. Ini kita hanya mengambil data keseluruhan dari negara Indonesia. Jadi terdapat beberapa korelasi yang kosong. Terdapat beberapa korelasi atau variabel yang tidak terlihat di display. Kemudian kita langsung membuatnya saja, yaitu data area kilometer, terus kemudian populasi dan populasi deskripsi. Kita buang saja karena data tersebut tidak diperlukan. Kemudian menampilkan 5 data teratas, sehingga korelasi untuk skala lokasi Indonesia sebagai berikut. Indikasi, kemudian sumber-sumber, dan sebagainya. Kemudian saya kembalikan kepada Mas Dodi. Oke, terima kasih buat Mas Alvin dan Mas Edo, rekan-rekan saya yang sudah membantu menjelaskan tentang implementasi SVM support vector machine dalam mengidentifikasi permasalahan COVID-19. Setelah itu, jika pemaparan dari kami telah selesai, maka dari itu presentasi dari kelompok kami telah usai. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.